Bersama kami di Kompas Siang, saudara, sempat mereda isu perombakan kabinet kembali memanas. Tak lain lantaran sinyalemen tentang hal ini dinyatakan sendiri langsung oleh Presiden Joko Widodo Sabtu lalu. Ada peringatan keras menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja bakal digeser atau dicopot. Namun benarkah kinerja jadi satu-satunya alasan perombakan kabinet? Presiden Republik Indonesia memasuki tempat. Sudah terdengar selama 2 bulan terakhir, embusan isu perombakan kabinet makin kencang. Setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan teguran keras kepada menteri-menterinya, kinerja para pembantunya disorot tajam. Saat berpidato pada Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, Presiden mengkritik menterinya soal tidak tercapainya target penerbitan sertifikat bagi warga sebagai bagian dari reforma agraria. Posisi sekarang ini ada 126 juta bidang tanah yang baru disertifikatkan baru 46 juta sertifikat. Artinya masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara kita ini belum disertifikatkan. Dan sinyal-sinyal menggeser menteri yang gagal menunaikan tugas dari Presiden menyusul meluncur dari pernyataan Jokowi. Jadi Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak, targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya Menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti? Ya, saya belak-belakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Karena kalau tidak diberi target-target yang konkret, ya selalu sampai kapanpun, 126 juta, bayangkan kalau setiap tahun hanya 400, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan. Dan ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses kepada permodalan. Lantas, benarkah isu perombakan ini benar-benar berdasarkan kinerja para pembantunya? Karena dari tafsiran teks yang dibaca oleh Presiden, kalimat yang diutarakan sebetulnya hanya bicara mengenai pertama satu kementerian dalam konteks distribusi lahan, dan kalau kita baca konteksnya juga targetnya tahun 5 juta, tahun depan 7 juta, nanti 9 juta, dan saya ingin targetnya ini tercapai konkret, dan saya punya target sebagai presiden. Kalau tidak bisa ya menterinya ganti misalnya. Sangat wajar saja gitu konteksnya. Artinya orang bisa juga bertanya, ini jangan-jangan Jokowi bicara menuju 2017, target 2018-2019 kok. Artinya tidak kekinian apa yang diungkapkan oleh sekarang begitu. Tapi pandangan berbeda ditawarkan pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia. Sekalipun kelihatan Pak Jokowi membuat alasan-alasan yang terlihat objektif lah, misalnya kinerja, pencapaian, bla 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 gitu. Pasti terkait dengan politik. Tapi menurut saya ada hubungannya dengan politik. Misalnya begini, bagaimana kita melihat posisi PAN di dalam kabinet, ya, tidak bekerja untuk memenangkan Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinet di tahun 2016, kira-kira begitu, 2017, 2015 dia belum terlibat ya. Nah terus ketika terjadi guncangan politik yang begitu dahsyat terhadap Pak Jokowi, PAN tidak bersama dengan Jokowi. PAN justru berada di luar, seolah-olah mendorong gerakan ini untuk membesar ke arah Jokowi gitu. Nah pertanyaan sangat simpel, apakah Anda mau berteman dengan orang yang justru merongrong kekuasaan? Apapun alasannya, jika memang bakal ada perombakan kabinet, kita tentu berharap semua demi kinerja yang lebih baik sebagai upaya untuk melayani masyarakat dengan jauh lebih sempurna. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke Istana Kepresidenan, di mana jurnalis Kompas TV Friska Clarissa sudah siap dengan laporan terbaru soal isu perombakan kabinet. Friska, Istana memang belum mengeluarkan pernyataan resmi sebagai lanjutan pidato Presiden Joko Widodo. Tapi apakah ada sinyalemen kuat dari Istana terkait perombakan kabinet hari ini?
Iya, Radi, sinyalemen paling kuat memang merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo pada Sabtu lalu di acara Kongres Ekonomi Umat, di mana pada saat Kongres Ekonomi Umat itu Presiden sempat menyinggung, mewanti-wanti apabila menteri tidak mencapai target, siap-siap bisa digusur, dicopot, atau diganti. Bahasa Presiden seperti itu. Kalau kita bicara soal konteksnya, konteks pernyataan Presiden itu terkait dengan mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk mencapai target. Targetnya adalah redistribusi lahan dan juga menyelesaikan pembagian sertifikat pada tahun ini. Kalau kita merujuk pada target pemerintah, saudara, terkait hal ini, terkait reforma agraria 2017 ditargetkan Presiden ada 5 juta sertifikat lahan yang dibagikan kepada masyarakat. Naik nanti di 2018 ada 7 juta sertifikat lahan dan 2019 ada 9 juta sertifikat lahan yang ditargetkan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu concern terhadap hal ini, termasuk juga Presiden Joko Widodo? Karena reforma agraria ini menjadi salah satu janji kerja dari Joko Widodo dan Yusuf Kala pada awal pemerintahannya. Dan juga apabila melihat pada permasalahan yang ada yang harus diselesaikan dalam waktu 5 tahun menjabat sebagai presiden ini, adalah ada 126 juta lahan yang semestinya diselesaikan sertifikatnya yang dibagikan kepada masyarakat, sehingga target inilah yang dikejar oleh pemerintah dan dibebankan oleh Presiden kepada menteri yang terkait dengan hal ini. Kalau bagian pembagian sertifikat lahan ini tentu kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Terakhir di Boyolali memang sudah ada progres, sudah ada perkembangan, ada 10.000 lebih sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat, tapi ini masih jauh dari target utama, yakni 5 juta sertifikat yang dibagikan pada tahun ini. Begitu dikejar oleh pemerintah karena ini terkait pula dengan target pemerintah lainnya, yakni untuk pemerataan ekonomi, karena apabila sertifikat ini menurut Presiden tidak dibagikan kepada masyarakat mencapai targetnya, maka akses masyarakat ke permodalan, akses masyarakat ke lembaga keuangan pun menjadi tersendat sehingga menghambat program pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi memang yang menarik setelah adanya wanti-wanti ini dari Presiden diikuti pula oleh pernyataan Presiden Joko Widodo. Memang ada sejumlah menteri yang bertanya, Pak, apa target yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden ini tidak terlalu tinggi. Tapi Presiden menjawab bahwa itu urusan menteri apabila dianggap target dari Presiden terlalu tinggi, karena Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya bekerja sesuai dengan target. Jikalau memang para menterinya tidak dapat mencapai target ini, maka siap-siap bisa diganti, dicopot, ataupun digeser. Sehingga inilah yang menjadi awal kembali isu reshuffle kabinet ini mengemuka. Karena di awal tahun ini sebenarnya isu reshuffle juga sempat mengemuka pada Januari awal lalu, Januari 2017, tetapi pada saat rapat paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden menegaskan bahwa dalam waktu dekat tidak akan ada reshuffle. Tapi ya dengan ada pernyataan Presiden ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perombakan kabinet jikalau para menterinya tidak mencapai target dalam bekerja. Radi. Friska, sudah 2 kali Presiden Joko Widodo ini merombak kabinetnya selama pemerintahan Jokowi JK berlangsung. Nah, adakah pola yang sama yang Anda lihat jika sekarang Presiden melontarkan begitu, menteri-menteri harus bekerja berdasarkan kinerja dan target? Apakah ini pola yang sama dengan isu reshuffle yang terjadi pada sebelum-sebelumnya? Iya, mengapa dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi pada Sabtu lalu isu perombakan kabinet ini mengemuka? Karena kalau kita melihat pada pola dalam 2 perombakan kabinet dalam skala besar, ini memang ada peringatan yang sebelumnya diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita sama-sama ingat lagi pada reshuffle jilid pertama yang terjadi pada 12 Agustus 2015, 2 bulan sebelumnya, Presiden mengingatkan para menterinya untuk mengevaluasi kinerja mereka, untuk menargetkan bahwa target-target yang diberikan oleh pemerintah ini bisa diselesaikan dalam periode awal pemerintahan. Waktu itu 1 tahun Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala menjabat. Kala itu yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo adalah perkara dwelling time, sehingga salah satu menteri yang diganti adalah Menko Maritim, waktu itu dari Indroyono Susilo ke Rizal Ramli, sudah bisa ditakar sebelumnya karena memang 2 bulan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan, sudah mengingatkan kembali agar ini menjadi salah satu peringatan bagi menteri yang tidak bisa mencapai target. Sehingga ada reshuffle jilid pertama, ada 6 menteri yang diganti pada waktu itu.
Tidak selang berapa lama, 1 tahun kemudian, di tahun kedua pemerintahannya, tahun 2016, tepatnya 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan kocok ulang kabinet. Kalau berbicara soal sebelum kocok ulang kabinet, seperti sebelumnya pula, 3 bulan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk mempercepat target penyelesaian target yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo. Antara lain soal persaingan, efisiensi, dan juga percepatan dalam hal SDM, juga pangan, serta energi. Nah, terkait dengan hal ini, Presiden akhirnya mengganti pada 27 Juli 2016 ada 12 kementerian, ada 12 menteri dan lembaga, plus juga 1 lembaga yang diganti oleh Presiden Joko Widodo. Jadi totalnya ada 13, termasuk 12 menteri dan 1 lembaga yang diganti oleh Presiden Joko Widodo, plus juga diganti posisinya. Jadi ada yang menteri benar-benar baru, ada juga yang hanya pindah posisi saja. Tapi bicara soal pergantian komposisi di kabinet ini memang ada beberapa faktor. Tidak bisa kita hanya merujuk pada kinerja saja yang dijadikan acuan Presiden Joko Widodo. Kita sama-sama mengingat pada saat perombakan kabinet jilid kedua ada hal lain juga yang disinggung Presiden Joko Widodo. Selain kinerja menteri tadi, efisiensi, juga percepatan kinerja menteri, juga Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soliditas tim, soliditas kabinet kerja ini jadi salah satu pertimbangan utama Presiden Joko Widodo. Sebelum adanya reshuffle jilid 2, sempat ada gaduh-gaduh dalam kabinet antara Menko Maritim pada waktu itu Rizal Ramli dengan Menteri SDM Sudirman Said soal banyak hal, termasuk juga soal proyek listrik 35.000 megawatt, sehingga inilah yang ditekankan oleh Presiden bagaimana kabinet kerja ini mau bekerja dengan maksimal apabila tidak ada soliditas tim, apabila ada gaduh-gaduh istilah Presiden dalam kabinet. Hal lain yang juga tidak dapat dinafikan adalah konstelasi politik, dalam hal ini dukungan partai politik pendukung pemerintah maupun oposisi. Pada saat reshuffle jilid kedua, meskipun bukan itu alasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni alasan utamanya adalah karena kinerja dan juga soliditas tim di kabinet kerja, tetapi ada 2 partai politik yang diakomodasi oleh pemerintahan Jokowi JK masuk ke kabinet kerja, yakni PAN. Ada Asman Abnur, politisi PAN yang dimasukkan Presiden untuk menggantikan Yudi Krisnandi. Juga di Menteri Perindustrian ada Erlangga Hartarto, politisi Partai Golkar yang menggantikan menteri sebelumnya. Ini dibaca juga oleh masyarakat karena memang PAN dan Golkar telah mendeklarasikan dukungannya sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi memang ada banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan Presiden dalam merombak kabinetnya, meskipun pertimbangan utama tadi kinerja dan juga soliditas tim. Selain itu juga kalau kita berbicara kapan reshuffle ini akan dilakukan, tepatnya tidak ada yang pernah persis tahu kapan Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya. Karena kalau kita merujuk pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusi memang menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga ini menjadi hak prerogatif dari Presiden. Kita akan pantau sama-sama apakah dalam 2, 3, atau 4 bulan ke depan apakah benar ada perombakan kabinet jikalau kinerja menterinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Saya kembalikan dulu ke Anda, Radi, di studio. Terima kasih.